Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Novi Arisa Fitri dari Unit Satuan Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Medan. Saya angkatan kedua dan kelompok 2. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sebuah video analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di satuan kerja. Sebelum masuk ke isunya, saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang ASN dan fungsi ASN itu sendiri. ASN pegawai pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah, pusat maupun di daerah. ASN ini orang-orang yang digaji oleh negara untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karenanya, ASN ini selain sebagai abdi negara, ASN juga menjadi abdi masyarakat. ASN ini harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, kemudian apa sih fungsi dari ASN ini sendiri? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada 3 harus dilakukan oleh ASN ini sendiri. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, ASN ini sebagai pelaksana. Apakah ada acuannya? Tentunya ada dalam menjalankan kebijakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang kedua, sebagai pelayan publik. Harus memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan berkualitas kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai alat, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bagaimana caranya? Dengan menjaga persatuan NKRI, menjunjung Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta ASN ini harus netral dari politik dan diskriminasi. Nah, kemudian masuk ke manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah proses pengelolaan menyeluruh untuk menciptakan ASN yang profesional, beretika, berintegritas, dan bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Nah, jadi manajemen ASN ini lebih kepada sebuah sistem terpadu yang mengatur bagaimana ASN ini mulai direkrut, dikembangkan, ditempatkan, dievaluasi, diberi penghargaan hingga diberhentikan. Jadi manajemen ini lebih kepada sebuah sistem yang terpadu yang mengatur semua ASN ini sendiri. Ruang lingkup dari manajemen ASN ini ada 8. Semua ruang lingkup ini diatur di dalam manajemen ASN. Untuk apa? Untuk mewujudkan Smart ASN. Apa itu Smart ASN? Profil ASN yang diharapkan di era digital dan globalisasi ini sebagai ASN yang profesional, yang kompeten, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Jadi, manajemen ini bagaimana caranya atau bagaimana sistem ini dapat mengatur agar mewujudkan Smart ASN. Smart ASN itu apa? ASN yang profesional, kompeten, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, manajemen ASN adalah sebuah sistemnya. Smart ASN ini adalah ASN yang profesional, kompeten, dan adaptif, mampu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kemudian isu apa saja terkait manajemen ASN dan Smart ASN yang masih terjadi di instansi saat ini? Isu yang saya temukan, yang pertama adalah kurangnya penguasaan dosen terhadap metode pembelajaran berbasis OB. Nah, di dalam isu ini mencerminkan bahwa rendahnya pemahaman dosen terhadap filosofi dan praktik OB ini sendiri, sehingga RPS ini masih berorientasi pada input dan proses, padahal difokuskan kepada hasil capaian pembelajaran terukur dan spesifik sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada.
Kemudian, dampaknya yang pertama, rendahnya kualitas pembelajaran akibat RPS yang tidak selaras dengan capaian pembelajaran. Nah, yang kedua, lulusan kurang kompeten karena tujuan pembelajarannya tidak terarah. Kemudian, RPS tidak efektif, hanya menjadi dokumen formalitas. Ancaman terhadap akreditasi karena tidak memenuhi standar OB. Nah, menurutnya daya saing kampus dalam mencetak lulusan berkualitas. Siapa saja pihak yang terdampak? Yang pertama yaitu dosen, yang kedua mahasiswa, kemudian program studi. Kemudian jika lebih jauh lagi di tingkat universitas, daya saing dan reputasi institusi menurun. Kemudian lanjut ke isu kedua, isu teknologi dan kompetensi pedagogik. Di sini saya fokuskan kepada salah satu mata kuliah ilmu falak, butuhkan teori dan praktiknya. Sementara kampus tidak mempunyai alat-alat falak, juga tidak memiliki teknologi digital untuk mendukung praktik penguasaan ilmu falak ini. Padahal di dalam ilmu falak ini sendiri, mata kuliah ini membutuhkan teori dan juga harus dibarengi dengan praktik. Padahal teknologi seperti simulasi dan visualisasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman yang aplikatif. Kemudian, apa dampak dan siapa pihak terdampaknya? Dampaknya yang pertama, pembelajaran ilmu falak menjadi stagnan. Kemudian, mahasiswa tertinggal dalam kompetensi digital. Kemudian, minimnya pengalaman praktis dengan instrumen atau simulasi digital. Inovasi dan pengembangan ilmu falak terhambat. Investasi teknologi tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga yaitu isu tata kelola akademik dan keterlibatan stakeholder. Kurangnya keterlibatan aktif program studi, dosen, dan mahasiswa dalam proses penyusunan dan pemantauan RPS yang menyesuaikan dengan karakteristik pembelajaran berbasis OB. Instansi antara program studi, dosen, dan mahasiswa ini juga harus saling dituntut untuk kolaboratif ataupun evaluasi yang berkelanjutan untuk mewujudkan media pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian, apa dampaknya? RPS tidak representatif karena antara prodi, mahasiswa, dan dosen mereka tidak berkolaborasi, sehingga RPS ini menjadi kurang adaptif. Kemudian, isu selanjutnya yaitu profesionalisme akademik. Rendahnya kemandirian dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi keilmuan yang mendukung pembaharuan RPS. Makanya ASN ini harus memiliki karakteristik smart ASN, harus profesionalisme dan harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak hanya stagnan di zona nyaman saja. Dampak dari isu pembelajaran kurang efektif karena tidak ada praktik dan simulasi, bahkan visualisasi. Kemudian yang kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, dalam sarana dan prasarana pembelajaran ini menjadi sebuah keharusan atau fasilitas yang harus dimiliki oleh instansi. Nah, tetapi isu yang saya temukan ini bahwa media pembelajaran berbasis saintifik dan digital dalam mendukung metode pembelajaran yang tercantum di dalam RPS ini sangat minim sekali. Tidak ada media pembelajaran di dalam mata kuliah ilmu falak ini. Padahal, di dalam mata kuliah ilmu falak ini harus dibarengi dengan media pembelajaran berbasis saintifik dan digital. Kemudian, apa dampak dan pihak terdampaknya itu siapa saja? Materi kuliah usang dan tidak mengikuti perkembangan industri dan teknologi. Karena ketika kuliah hanya diberikan teori saja tanpa dibarengi dengan praktik, maka tidak praktis lagi. Seperti itu. Nah, kemudian dari 5 isu tadi, maka terdapat keterkaitannya dengan substansi manajemen ASN dan smart ASN. Dengan isu-isu yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dilihat bahwa belum optimalnya manajemen ASN hingga kurang optimal mewujudkan smart ASN di instansi tersebut. Jadi antara manajemen ASN dan smart ASN ini juga harus seimbang, mereka saling melengkapi. Ketika secara manajemennya ini sudah bagus, maka
profil dari ASN ini juga akan bagus karena diberi sistem manajemen yang terpadu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi antara manajemen dan Smart ASN ini harus sejalan. Kemudian, keterkaitan isu yang pertama pada isu kurangnya pemahaman dosen terhadap metode pembelajaran berbasis OB ini. Nah, jadi secara manajemennya berarti pelatihan dosennya ini belum efektif. Kemudian, dengan kurangnya penguasaan OB mencerminkan rendahnya profesionalisme dosen. Secara manajemen tidak diberi pelatihan, maka akan susah mewujudkan ASN yang memiliki karakteristik Smart ASN. Kemudian, di isu yang kedua, rendahnya minat dosen dalam memanfaatkan teknologi. Nah, secara manajemen mulai bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau penempatannya tidak sesuai, maka menyebabkan rendahnya minat dosen dalam memanfaatkan teknologi. Nah, secara dari Smart ASN-nya, dengan minimnya minat dosen ini pada memanfaatkan teknologi, ini menunjukkan belum terpenuhinya aspek teknologi informasi dan profesionalisme ASN. Di antara manajemennya juga nanti akan menghasilkan Smart ASN-nya. Kemudian isu selanjutnya, minimnya keterlibatan prodi, dosen, mahasiswa dan dalam penyusunan dan pemantauan RPS. Secara manajemen tidak memiliki kinerja yang kolaboratif untuk mewujudkan Smart ASN. Kemudian, rendahnya kemandirian dosen dan mahasiswa menghambat pengembangan kompetensi keilmuan untuk pembaharuan RPS. Dengan rendahnya kemandirian dosen ini akan mengganggu manajemen ASN yang akan berdampak kepada Smart ASN. Kemudian, terbatasnya media pembelajaran berbasis saintifik dan digital dalam mendukung metode pembelajaran yang tercantum di dalam RPS. Jadi, secara manajemen terkendala, nanti juga akan terkendala juga dalam mewujudkan Smart ASN. Nah, kemudian analisis isu. Nah, dalam menganalisis isu ini, saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama, APKL, yang kedua USG, dan Fishbone Diagram. Bagaimana skornya dari masing-masing isu yang telah saya jelaskan sebelumnya ini. Teknik analisis isu yang pertama dengan APKL. Apa itu APKL? A itu adalah aktual, P itu problematik, K itu halayakan, dan L adalah layak. Nah, jika menggunakan teknik APKL dari 5 isu tadi, maka ditemukan bahwa isu yang paling tinggi berdasarkan data dan fakta yang saya temukan di lapangan, di mana ketika mengidentifikasi isu-isu ini, saya sudah melakukan terlebih dahulu wawancara kepada rekan sejawat, dosen senior yang mengalami kendala itu, dan juga kepada salah satu internal kampus atau internal fakultas yang berwenang. Nah, dari situ saya mengambil skor di mana dari 5 isu ini, skor tertinggi itu pada media pembelajaran berbasis saintifik dan digital, masih terbatas untuk mendukung metode pembelajaran dalam RPS. Nah, ini adalah isu tertinggi yang saya temukan berdasarkan fakta dan data di lapangan. Tertinggi kedua yang saya temukan bahwa rendahnya minat dosen memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung penguasaan instrumen pada mata kuliah ilmu falak. Yang ketiga, itu minimnya keterlibatan program studi, dosen, mahasiswa dalam penyusunan serta pemantauan RPS berbasis OB ini. Kemudian, setelah ditemukan 5 isu tadi, saya akan lebih kerucutkan lagi. Tadi ada 5 isu, maka di sini saya akan kerucutkan menjadi 3 macam isu. Bagaimana cara saya menentukannya? Yang pertama dari urgensinya. Seberapa mendesak suatu isu ini harus dibahas, seriusness. Merujuk pada seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth.
menekankan pada seberapa besar sih kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Nah, ini adalah tabel dari teknik USG. 3 isu tertinggi ini saya masukkan ke dalam teknik USG, dianalisis secara teknik USG, urgensi, seriousness, dan growth, dan didapatkan bahwa yang ranking skor tertinggi itu terletak pada media pembelajaran berbasis saintifik dan digital masih terbatas untuk mendukung metode pembelajaran dalam RPSOB. Di mana di dalam teknik APKL, dalam teknik USG ini setiap kriterianya diberi skor nilai 1-5 dan angka tertinggi itu adalah 5. Dalam artian skor 5 itu adalah permasalahan yang paling tinggi. Jika ditotalkan skor seluruhnya, skor tertinggi menjadi isu yang harus segera dibahas dan harus dicarikan solusinya. Ketika sudah dianalisis secara APKL, USG nanti akan ditemukan satu core isu harus diselesaikan segera. Nah, di sini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis fishbone atau kita kenal dengan diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat. Ada sebabnya, nanti akibatnya itu akan seperti apa? Dianalisis dengan diagram fishbone atau tulang ikan. Fishbone diagram adalah alat visual untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menampilkan kemungkinan penyebab dari suatu masalah. Nah, nanti bentuk dari diagram fishbone ini dia akan ada kepala ikannya. Di bagian kepala ikan ini adalah masalah yang sedang dianalisis. Itu masalah utamanya itu apa? Atau bisa dikatakan sebagai akibatnya. Nah, tulang-tulang adalah kategori penyebab utamanya. Dan di bagian sirip-siripnya yang lebih kecil ini sebagai penyebab secara spesifik. Jadi di bagian kepala itu adalah akibatnya, di bagian tulang itu adalah penyebabnya, dan di bagian siripnya itu adalah penyebabnya secara spesifik. Nah, ini adalah diagram fishbone diagram yang saya masukkan berdasarkan analisis isu sebelumnya. Nah, isu tertinggi, core isu tertinggi yang saya ambil, yang saya dapatkan dari hasil analisis dan identifikasi masalah ini yaitu terkait terbatasnya media pembelajaran berbasis saintifik dan digital dalam mendukung metode pembelajaran yang tercantum dalam RPS untuk mewujudkan RPS berbasis OB. Penyebabnya itu yang pertama adalah dari sistemnya, yang kedua dari suppliernya itu, kemudian surroundings dan skills. Nah, jika dijabarkan lagi penyebab-penyebabnya ini masing-masing dilihat dari sistem, kebijakan efisiensi, anggaran membatasi pengadaan instrumen. Kemudian pengadaan instrumen ini sudah diajukan tetapi tidak terrealisasi. Ini berdasarkan hasil wawancara saya kepada salah satu internal kampus bahwa pengajuan alat ini sudah dibuat di tahun 2021. Sampai sekarang belum ada terrealisasi. Kemudian dari suppliernya. Nah, dari suppliernya permasalahannya yaitu yang pertama, penyediaan instrumen falak ini terbatas dan sulit dijangkau oleh regional. Nah, karena ilmu falak ini ilmu langka, alatnya itu juga langka, maka penyediaan alatnya pun terbatas dan ini tidak bisa terjangkau oleh seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian kerjasama dengan lembaga profesional belum sepenuhnya terbangun. Jadi sejauh ini berdasarkan hasil data wawancara saya bersama salah satu dosen ilmu falak di satuan kerja, bahwa hanya bekerja sama dengan Kemenak setempat. Dan itu pun alatnya juga kurang memenuhi dan hanya ada beberapa alat dan tidak bisa mengoptimalkan praktikum di bidang mata kuliah ilmu falak ini. Dan suka surroundings, tidak tersedia lokasi ideal untuk observasi. Jadi dari lingkungannya sendiri juga tidak mendukung. Jika ingin melakukan observasi atau menggunakan alat ini, dia
lokasinya itu kurang mendukung. Jika ingin melakukan observasi harus dilakukan di luar kampus. Selain itu, WFA mendorong kebutuhan media pembelajaran daring. Nah, saat ini instansi tempat saya bekerja sudah menggunakan WFA atau Work from Anywhere. Walaupun misalnya WFA, harusnya media pembelajaran berbasis daring, sehingga walaupun tidak bertatap muka langsung, mahasiswa tetap bisa belajar secara mandiri. Kemudian, kurangnya pelatihan falak bagi dosen dan mahasiswa. Nah, ini permasalahan yang di bidang skill, karena kurangnya pelatihan falak bagi dosen dan mahasiswa. Kemudian, kurangnya praktik membuat mahasiswa pasif, karena di dalam mata kuliah ini hanya difokuskan pada teori. Karena kekurangannya media pembelajaran berbasis instrumen-instrumen teknologi digitalisasi ini, maka membuat mahasiswanya ini pasif, kurang mampu dalam melakukan praktisi ataupun melakukan simulasi dan visualisasi. Kemudian, bagaimana solusi atau gagasan kreatif yang bisa kita ajukan? Nah, menurut saya, dari berbagai isu yang telah saya temukan, dengan mengambil satu core isu tertinggi, saya menawarkan satu solusi yang sekiranya ini bisa menjadi hal yang bermanfaat. Bahkan solusi ini bisa digunakan juga oleh berbagai perguruan tinggi Islam yang mempunyai kendala yang sama. Menurut saya, itu dengan menyediakan media pembelajaran digital dalam bentuk video instrumen falak yang dimasukkan ke dalam Google Classroom sebagai bagian dari RPS berbasis OB ini. Nah, karena tidak mempunyai instrumen ilmu falak atau alat-alat falak terkendala oleh banyak sekali permasalahan, secara sarana dan prasarana tidak mendukung, surroundings tidak mendukung, skills juga, maka media pembelajaran yang bisa digunakan yaitu dalam bentuk video instrumen ilmu falak. Nah, dan kemudian dimasukkan ke dalam Google Classroom. Kenapa di sini saya menggunakan Google Classroom? Karena Google Classroom ini bisa dibilang sebagai salah satu media pembelajaran atau e-learning yang sangat familiar dan gampang sekali untuk digunakan. Dan bisa diakses oleh mahasiswa maupun dosen. Nah, nanti video pembelajarannya ini dimasukkan ke dalam Google Classroom. Dan ini akan membantu pengoptimalan RPS berbasis OB. Ketika tidak adanya alat, tetapi mahasiswa dapat diberikan pemahaman terkait visualisasi dan simulasinya. Di dalam video ini memberikan visualisasi instrumen ilmu falak, seperti alat-alat theodolit, seperti teleskop, seperti miswala. Kemudian di dalam video itu menjelaskan fungsi, cara kerja, dan praktik penggunaannya. Di dalam video ini juga diterangkan bagaimana tutorial menggunakannya, bagaimana caranya, apa saja fungsinya, apa saja komponen-komponennya. Kemudian, di dalam video ini juga memadukan antara teori dan praktik secara digital dan interaktif. Jadi, tidak hanya memadukan teori saja, tetapi juga mahasiswa bisa melihat visualisasinya dan simulasi menggunakan alat-alatnya. Apa manfaatnya dari solusi yang saya tawarkan tadi? Yang pertama, mempermudah mahasiswa memahami konsep praktis ilmu falak meskipun tidak tersedia instrumen. Walaupun tidak ada instrumen, mahasiswa bisa melihat simulasinya dan visualisasi penggunaan alat-alatnya secara visual. Kemudian, menjawab kebutuhan pembelajaran berbasis OB yang menekankan pada learning outcomes dan keterampilan nyata. Kemudian meningkatkan kemandirian belajar motivasi mahasiswa. Walaupun misalnya ketika WFA ataupun ketika dosennya berhalangan hadir, mahasiswa bisa belajar secara mandiri, tidak hanya di jam pelajaran. Di luar jam kuliah pun mahasiswa masih bisa membuka video itu untuk mengulang-mengulang video itu sebagai media pembelajaran yang akan dijadikan pedoman oleh mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah ilmu falak ini. Kemudian mendukung efisiensi anggaran dengan solusi berbasis konten digital. Nah, ini sudah
sangat jelas ya, ketika ada efisiensi anggaran, kita harus bisa mencari solusi lain, seperti membuat konten digital atau video media pembelajaran yang akan sangat berguna. Walaupun terlihat simpel, tapi akan sangat berdampak sekali penggunaannya. Tidak hanya di instansi saya saja, tapi juga bisa digunakan di instansi perguruan tinggi lainnya yang mempunyai problem yang sama. Kemudian mengoptimalkan RPS dan e-learning secara sinergis. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa saya tawarkan dari solusi yang saya berikan tadi. Jadi, kesimpulannya, dari permasalahan media pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa optimalisasi RPS berbasis OB melalui media pembelajaran digital berbentuk video instrumen falak via Google Classroom pada mata kuliah ilmu falak. Jika tidak ada media pembelajaran secara fisik, video pembelajaran instrumen falak di Google Classroom ini menjadi sebuah langkah strategis untuk mengoptimalkan RPS yang berbasis OB. Jadi dalam mewujudkan Smart ASN, kita mampu mencari cara lain atau bisa mencari upaya lain mencerminkan profesionalisme penguasaan teknologi sebagai bagian dari Smart ASN. Kemudian dari sisi manajemen ASN, solusi ini menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan dalam hal pengembangan kompetensi, penyediaan sarana, dan evaluasi kinerja berbasis kolaborasi dan hasil belajar. Pentingnya dukungan kelembagaan dalam pengembangan kompetensi dan penyediaan sarana, itu secara manajemennya untuk mewujudkan Smart ASN. Baik, itulah hasil dari analisis isu saya yang juga terkait manajemen dan Smart ASN. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.